Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran behavioristik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kafa Serena Nurhayati dengan NIM belakang 052 yang akan membawakan bagian pembukaan dan juga pengantar materi tentang konsep pembelajaran behavioristik. Nah, sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Andre Kurniawan dengan NIM belakang 035, Alif Pratama dengan NIM belakang 045, dan juga Muhammad Falik Syihab dengan NIM belakang 048. Coba ingat-ingat, pernah nggak sih kamu jadi lebih rajin belajar karena takut dapat nilai merah? Atau malah sebaliknya, kamu makin semangat karena guru selalu memberi pujian? Nah, itu adalah contoh kecil dari pembelajaran behavioristik yang ternyata sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pembelajaran behavioristik adalah teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku. Nah, perubahan ini harus bisa diamati dan diukur secara langsung. Bedanya dengan teori lain, behavioristik ini tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran, emosi, atau motivasi siswa. Kenapa? Karena hal-hal itu dianggap sulit diukur. Yang paling penting adalah hubungan antara stimulus dan juga respon, atau biasa kita kenal dengan rangsangan dan juga reaksi. Jadi, jika seorang guru memberi rangsangan, lalu siswa menunjukkan reaksi yang bisa dilihat, itulah inti dari behavioristik. Jadi, ada 5 konsep dasar yang harus kita pahami dalam behavioristik. Yang pertama yaitu belajar sama dengan perubahan perilaku. Nah, perubahan itu harus nyata, misalnya dari tidak bisa jadi bisa, dari malas jadi rajin. Yang kedua yaitu adanya rumus utama dari behavioristik yaitu stimulus dan respons, atau biasa disebut dengan SR. Nah, guru memberi rangsangan dan juga siswa memberikan tanggapan. Nah, yang ketiga ada kunci utamanya adalah akibat, yaitu hadiah dan hukuman. Jadi perilaku baik diberi hadiah, maka akan diulang. Sedangkan perilaku buruk diberi hukuman, maka akan dihindari. Yang keempat, ada metode yang dipakai adalah latihan dan pembiasaan atau drill. Jadi semakin sering diulang, semakin kuat melekat kita terus melakukan hal tersebut. Nah, yang kelima, penentu utama adalah lingkungan, di mana guru berperan besar dalam mengatur lingkungan agar muncul respons yang diinginkan. Contoh sederhananya sendiri yaitu seperti seorang anak rajin mengerjakan PR jika setiap selesai mendapat bintang. Sebaliknya, anak akan malas, datang terlambat jika selalu mendapat teguran. Nah, itulah gambaran kecil dari pembelajaran behavioristik. Lalu, bagaimana langkah-langkah menerapkan pembelajaran behavioristik di kelas? Ada 6 langkah, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan harus spesifik dan terukur. Contohnya, siswa mampu menjawab 8 dan 10 soal perkalian dengan benar. Yang kedua, memberikan stimulus. Guru memberikan rangsangan, misalnya penjelasan, contoh soal, atau perintah. Yang ketiga, memberikan latihan dan pengulangan. Siswa mengerjakan latihan berulang kali, semakin sering, semakin kuat. Yang keempat, memberikan penguatan. Setiap respon yang benar diberi hadiah, seperti pujian, nilai, dan bintang. Respon salah diberi konversi atau hukuman ringan. Yang kelima, memberikan umpan balik. Guru memberi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir, tes atau observasi untuk melihat apakah perilaku sudah berubah sesuai tujuan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Mungkin dari hari ini nanti saya akan memberikan materi terkait sistem starter. Sebelumnya mungkin bisa absen terlebih dahulu. Kalau di sini saya adalah sebagai guru dan bersama dengan Pak Alif akan menjelaskan terkait sistem starter. Saya ditanya Pak.
Oke, di sini tuh kita ngomongin sistem starter sendiri. Itu dari gambarnya bisa lihat ini tuh starter konvensional. Jadi apa itu fungsi starter? Yang pertama, ini starter itu untuk bisa menghidupkan mesin pada awal mula. Untuk starter sendiri itu ada beberapa komponen. Pertama itu dari solenoid, juga komponen armatur. Untuk beberapa komponen ini ada dari yang awal itu nanti ada terminal 30, terminal C, dan juga terminal 50. Ada juga nanti di komponen solenoid ada terminal pull in dan juga pull in coil. Dan juga di bawah nanti ada komponen armatur daripada kumaran medan, kumaran armatur, gas positif, gas negatif, dan juga nanti ada komutator, juga ada rectifier di pinion, dan juga kopling starter. Untuk komponen-komponen dan fungsinya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ali. Silakan. Jadi saya paling jelasin komponen besarnya saja ya. Yang pertama ada solenoid. Solenoid ini tuh fungsinya apa? Nanti di pinion ketika ini apa namanya armaturnya itu berputar. Kalau armaturnya berputar ini kan otomatis di pinionnya juga ikut berputar. Nah, yang mendorong di pinion ke flywheel itu si solenoid ini. Jadi ya ketika ini berputar, solenoid ini tarik gigi pinion ini biar kita berhubung ke flywheel. Jadi ya itu. Fungsinya jadi kemudian ini ada armatur. Armatur ini tuh apa ya namanya? Biar bisa putar itu ada namanya tuh kumaran medan gitu. Ketika ada listrik itu si armatur ini bisa memutar, akhirnya mutar. Terus ya jadi akhirnya memutar gigi pinion ini, terus di solenoid terus terhubung ke balik. Dan terakhir dari gigi pinion ini yang terhubung langsung ke balik di bentuk sendiri. Ya itu mungkin penjelasan terkait fungsi dari komponen dari Bapak Ali. Mungkin di sini apakah sudah paham terkait komponen? Bisa angkat tangan sudah paham? Oke, mungkin ini bisa saya mau tanya, bisa jelasin terkait fungsi dari komponen perumahan armatur. Mungkin dari kumparan armatur itu berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Oke, baik, benar sekali. Beri tepuk tangan. Mungkin itu terkait fungsi komponennya. Di sini akan lanjut terkait cara kerja secara singkat dari sistem starter. Mungkin dari saya menjelaskan secara ringkas terkait aliran dari sistem starter sendiri. Ini dari saat posisi kontak nanti dari harus terlibat dari akan standby di terminal 50. Jadi dari standby ke terminal dan terminal 30. Nanti saat kita posisi on, posisi starter, sorry, itu nanti aliran arus akan mengalir ke terminal 50 menuju ke solenoid, di mana di solenoid itu kemarin pull-in dan pull-in. Nanti dari kemarin pull-in akan menuju ke medan magnet, kemarin medan, gas positif, komutator, ke armatur, dan gas negatif masuk ke massa. Nah, sedangkan di kemarin pull-in nanti akan masuk menuju ke massa. Nah, di sini akan terjadi kemagnetan di pull-nya, yang mana nanti di sini akan mendorong pull-nya akan tertarik. Jadi si driver plasma gerak akan mendorong ininya magnet lagi, dan juga di solenoid akan membuka kontak di mana terminal 30 dan C akan terhubung. Maka aliran akses sampai di terminal 30 akan mengalirkan kontak terminal C kemarin medan gas positif, komutator, armatur, dan gas negatif atau massa. Ini tuh aliran besar yang menyebabkan bahwa terjadi kemagnetan di atau otomatis akan berhubungan dengan kita. Lalu mungkin terkait dari aliran cara kerja dari sistem starter. Ya, yang media itu tadi yang bisa dijelaskan sama Pak D tentang cara kerja di motor starter yang tadi. Mas Nopal, tadi paham nggak? Kurang paham itu Pak, Bisa. kurang mendengarkan. Oh, karena kalau dijelaskan itu benar terus. Iya Pak, maaf Pak. Saya juga akan. Iya Pak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini terkait sistem starter. Mungkin dari saya cukupkan, dan dari Pak Alif apa ada tambahan? Ya, sudah. Oke,
Baik. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa itu pembelajaran bioforensic. Pertama, bioforensic adalah teori pembelajaran yang fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental internal. Kedua, inti dari teori ini adalah hubungan stimulus response atau respon dengan kunci utama berupa penguatan reward dan hukuman punishment. Bioforensic cocok untuk keterampilan dasar yang membutuhkan latihan dan pengulangan seperti membaca, berhitung, dan bahasa. Namun, kelemahannya adalah siswa cenderung pasif dan kurang mengembangkan proses berpikir kritis. Kesimpulan akhirnya, bioforensic bukan satu-satunya teori yang sempurna, tapi sangat efektif jika dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti kognitif atau konstruktif, terutama dalam situasi yang membutuhkan pembentukan kebiasaan kedisiplinan.